serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Kuasa, Bapa yang kekal abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kau cintai aku tanpa batas, kau berkorban demi membesarkanku, kau mendidik aku dalam Tuhan, kasih-Mu mengharukanku ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesku itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun, dan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kau cintai aku tanpa batas, kau berkorban demi membesarkanku, kau mendidik aku dalam Tuhan, kasih-Mu mengharukanku ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesmu itu
Setelah 34 tahun berkiprah dan meraih akreditas A pada tahun 2017, program studi akuntansi Ukrida sudah berhasil meluluskan 3.205 sarjana akuntansi siap pakai. Di program studi akuntansi Ukrida, mahasiswa dapat memilih dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pajak diperuntukkan bagi mahasiswa yang tertarik untuk berprofesi sebagai konsultan pajak atau bekerja di bidang yang berhubungan dengan pajak. Mahasiswa akan dibekali dengan sertifikasi brevet A dan sertifikasi brevet B. Konsentrasi audit diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai auditor. Di sini, mahasiswa berpeluang untuk mendapatkan sertifikasi CFAP atau Certificate in Finance, Accounting and Business yang merupakan salah satu sertifikasi berskala internasional yang dikeluarkan oleh lembaga ICAEW atau The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Program studi akuntansi Ukrida memiliki jajaran tenaga pengajar yang kompeten dalam bidangnya dan juga dilengkapi dengan fasilitas sangat memadai, mulai dari laboratorium komputer, Wi-Fi hotspot, ruang kelas yang nyaman, dan fasilitas-fasilitas khusus seperti galeri investasi dan tax center. Kami memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai aktivitas di luar perkuliahan, seperti seminar, company visit, student catering, dan magang di perusahaan-perusahaan ternama di Jakarta. Setiap tahun, para mahasiswa program studi akuntansi Ukrida berkesempatan menjadi relawan pajak yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Barat untuk membantu masyarakat melaporkan SPT secara online atau e-filing. Program studi akuntansi Ukrida juga memfasilitasi campus hiring yang bekerja sama dengan kantor akuntan publik Ernst & Young yang merupakan salah satu kantor akuntan publik The Big Four di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan PB Taxon yang merupakan salah satu konsultan pajak terkemuka di Indonesia, serta perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya yang memberi peluang besar bagi mahasiswa kami untuk diterima bekerja setelah lulus kuliah. Mari bergabung di program studi akuntansi Ukrida. Selamat hari Minggu, umat terkasih baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu pertama di bulan Februari. Nyata bahwa kasih Yesus tetap menyertai kita, walau jalan hidup tidak semudah yang kita bayangkan. Inilah kabar baik untuk kita. Maka bersama dengan seluruh ciptaan di dunia, mari kita bernyanyi gembira, menyanyikan kasih Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Kristus yang terkasih, sejak dunia ini dijadikan, Allah tidak pernah berhenti menghadirkan kebaikan. Saat kegelapan meliputi semesta, Ia menciptakan terang. Saat perbudakan dan ketertindasan dialami banyak orang, Ia menyediakan pembebasan. Saat wabah penyakit melanda dunia, Ia menghadirkan pemulihan. Dan bahkan saat manusia kehilangan harapan, Ia sendiri hadir di dalam dunia, menunjukkan bela rasa pada segenap ciptaannya. Nyata jika seluruh karyanya adalah kabar baik bagi keselamatan hidup setiap ciptaan. Sebagai umat yang telah menerima dan mengalaminya, sudahkah kita memberitakan kabar baik ini bagi sesama manusia dan sesama ciptaan yang sedang menantikannya? Mari kita merenungkannya di dalam doa pribadi. Allah Bapa kami yang baik, kami mensyukuri setiap karya baik-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bahkan Kau sendiri hadir dalam diri Kristus untuk secara langsung menyatakan kabar baik bagi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Di dalam kemurahan-Mu untuk memberitakan kabar baik, terkadang kami tidak menanggapinya dengan baik. Terkadang kami meragukan kabar baik itu oleh karena luka dan kekecewaan yang menutup mata hati kami. Terkadang kami pun terlalu menikmati kabar baik itu hingga kami lupa untuk meneruskannya, membiarkan orang lain tetap penat dan berbeban. Ya Allah, ampuni dan kasihanilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Kiranya kami tidak lagi mengeraskan hati dan bisa merasakan tuntunan Roh Kudus yang membimbing kami untuk memberitakan kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah telah berfirman untuk menyampaikan kabar baik pada kita yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus kau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya.
Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kini kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk setiap kasih dan pemeliharaan yang sudah Engkau berikan di seluruh kehidupan kami. Setiap peristiwa yang Engkau perkenankan kami lalui. Kami percaya bahwa ketika kami menjalani seluruh kehidupan kami ini, kami tidaklah sendirian. Oleh karena itu baik bagi kami untuk dapat mengucapkan syukur dan senantiasa mendengar apa yang menjadi berita firman Tuhan agar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Demikian juga pada saat ini ketika kami bersama-sama akan menerima firman Tuhan, biarlah Engkau boleh memimpin kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan, dan juga kami dapat dituntun oleh Engkau, agar di seluruh kehidupan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi
Umat yang cerai-berai Dia kumpulkan, Dia sembuhkan orang yang patah hatinya, dan membalut luka-luka mereka. Haleluya, sungguh baik, bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan, berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Haleluya, sungguh baik, bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Mereka yang tertindas Dia tegakkan lagi, tapi Dia rendahkan orang-orang fasik. Bernyanyilah baginya dengan nyanyian syukur, bermazmurlah baginya dengan kecapi. Haleluya, sungguh baik, bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia yang tutupi laut dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, yang memberi makanan pada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Haleluya, sungguh baik, bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia tak suka pada kegagahan kuda, tak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan suka kepada yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setia-Nya. Haleluya, sungguh baik, bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi,
supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikian saudara-saudara, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Umat Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, tema di dalam kebaktian Minggu pada hari ini ialah beritakanlah kabar baik. Saudara-saudara, saya ingin memulai khotbah ini di dalam sebuah pertanyaan. Jika saudara-saudara dan saya bisa memilih, kira-kira kabar seperti apa yang ingin kita bersama dengar, dan kabar itu berkaitan langsung dengan kehidupan kita.
Kira-kira kabar seperti apa saudara yang ingin saudara dengar, yang saya dengar, yang berkaitan dengan kehidupan kita? Berita yang baik atau berita yang buruk? Kabar yang baik atau kabar yang buruk? Keadaan yang baik atau keadaan yang buruk? Yang kira-kira kita pilih saudara-saudara. Saudara, pertanyaan saya yang ingin ya, bukan yang senang loh, tapi yang ingin kita dengar dan itu berkaitan dengan kehidupan kita. Karena kalau bicara tentang yang senang untuk kita dengar, apalagi kalau kabar tersebut nggak berkaitan dengan kehidupan kita, maka mungkin jawaban kita ialah kabar yang buruk, bukan kabar yang baik. Apalagi kalau kabar buruk ini berkaitan dengan orang lain dan tidak berkaitan dengan kehidupan kita pribadi. Maka yang senang kita dengar adalah kabar yang buruk. Nah, saudara-saudara, ada temuan dari sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan oleh Universitas McGill di Kanada yang mengatakan bahwa orang-orang memang cenderung lebih senang membaca berita yang negatif ketimbang berita-berita yang netral atau yang positif. Bagi Bapak Ibu Saudara yang juga menggunakan sosial media, Twitter misalkan, kalau diperhatikan di trending topik worldwide, maka yang sering kali menjadi trending topik itu adalah berita-berita yang malah negatif. Itu populer, itu menarik untuk dikonsumsi, untuk bisa diterima. Bahkan juga di WhatsApp group misalkan, kita bukan hanya nerima Ibu Bapak Saudara, tetapi kita juga men-share itu bagi orang-orang lain. Tapi kalau pertanyaannya berita apa yang ingin kita dengar dan berita itu berkaitan dengan kehidupan kita, maka saya menduga dengan cukup yakin saudara-saudara bahwa setiap kita kebanyakan atau bahkan setiap kita ingin mendengarkan kabar yang baik. Seorang bernama Graham Davy, seorang psikolog senior dari Sussex University dari Inggris, dia mengatakan dalam kajiannya, berita buruk di media itu sebetulnya membuat orang takut di dalam melakukan kesehariannya. Mungkin ya senang kita konsumsi, apalagi tidak berkaitan dengan kehidupan kita, tetapi berita buruk itu kerap kali membuat kita juga jadi takut untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang dalam kondisi normal maka dia akan bergembira, dia akan bahagia ketika mendengarkan berita buruk yang berkaitan dengan hidupnya, kan? Tidak ada, Ibu Bapak Saudara. Kalau bisa dalam hidup ini kita tidak usah mendengarkan, kita tidak usah menerima, atau kita juga tidak usah mengalami berita yang buruk. Kalau bisa memilih, ya kita mengalami berita yang baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun kabar yang baik itu pasti membuat kehidupan kita jauh lebih tenang. Kabar yang baik itu dapat memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, saudara-saudara. Jika ada rekan atau teman kita yang berbagi cerita kepada kita tentang pengalaman hidupnya yang ia alami, lalu kemudian dia mengatakan demikian, "Wah, saya sedang bahagia nih. Kenapa? Karena saya baru saja mendapatkan bonus dari pekerjaan saya." Dan dia ceritanya kepada saudara. Bisa jadi kita juga jadi ikut bahagia. Lalu kemudian kita berharap, wah, ada upah mendengar nih, jangan-jangan saya mau ditraktir. Lain cerita kalau dia atau ada orang lain yang bercerita dan dia mengatakan, waduh, sekarang saya ini sedang sulit uang. Baru saja kehilangan pekerjaan. Nggak tahu bagaimana tentang hari esok. Tidak tahu bagaimana nanti makan daripada anak-anak dan keluarga. Saya pusing pokoknya.
mungkin respon kita jadi berbeda, saudara-saudara. Bisa saja kemudian kita berimajinasi dengan berpikir, lah terus kenapa ceritanya sama saya? Wah, salah tempat ini saya. Ini jangan-jangan mau pinjam uang. Saudara-saudara, kecenderungan kita tentu saja ingin mendengar dan mengalami segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, dan boleh kita katakan bahwa itu sangatlah manusiawi. Siapa sih ibu bapak saudara yang tidak ingin hidupnya ini baik-baik saja? Tetapi persoalannya, kita hidup di dunia di mana di dalam keseharian ibu bapak saudara dan saya, kita mendengar dari media, dari berita, kita mendapatkan, kita menemukan secara langsung, atau bahkan kita mengalami berita, kabar, dan keadaan yang tidak melulu baik. Kita sama-sama menyadari bahwa di dalam hidup kita ini bukanlah sajian drama romantis yang hanya menyajikan tentang keindahan dan kesukaan. Setiap kita menemukan di dalam keseharian kita ketidakadilan, kekerasan, pertikaian, kelaparan, penyakit. Dan jujur saja, ini kadangkala membuat kita juga jadi capek hati. Kita lelah, kita jengah ketika mengalami hal-hal tersebut, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya berkaitan dengan tema kita pada hari ini, bagaimana kabar baik itu bisa diterima di dalam berbagai problematik kehidupan yang kita alami? Bagaimana saudara-saudara dan saya bisa memberitakan kabar baik di dalam seluruh pergumulan kehidupan kita pada saat ini? Nah, saudara, kondisi ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Di dalam bagian bacaan pertama kita melalui Yesaya pasalnya yang ke-40, yakni ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan, di dalam setiap pergumulan yang tentu saja sudah pasti itu tidak menyenangkan bagi mereka, itu tidak mudah bagi mereka, dan sudah pasti mereka bukan hidup dalam kondisi yang nyaman. Di tengah-tengah kondisi dan pergumulan bangsa Israel yang mengalami pembuangan, melalui Yesaya, Allah berkata, "Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya bahwa Allah yang menciptakan kehidupan mereka, bahwa Allah lah yang menciptakan bumi. Dialah yang akan memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Saudara, ini menjadi sebuah momen bagi bangsa Israel untuk bukan hanya melihat kehidupan yang mereka alami pada hari itu, tetapi bagaimana mereka juga belajar melihat kehidupan mereka secara keseluruhan, bukan hanya apa yang mereka alami pada hari itu. Dan ayat 31 mengatakan demikian. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mendapatkan kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Umat Tuhan, kata menanti-nantikan ini di dalam bahasa Ibraninya kafah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyebutnya dalam sebuah kalimat ini, wait in hope, patiently. Jadi kondisi menanti-nantikan Tuhan bukanlah kondisi yang pasif, tetapi menanti-nantikan di dalam pengharapan. Menanti-nantikan bukan di dalam keluh kesah, tetapi menanti-nantikan di dalam kesabaran. Nah, saudara-saudara, itulah sikap iman yang diinginkan oleh Allah di dalam pergumulan bangsa Israel yang kita baca di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40.
Jika kita mencoba bertanya, ketika firman Tuhan ini dinyatakan bagi bangsa Israel saat itu, apakah masalah mereka selesai? Tidak, saudara-saudara. Mereka masih dalam pembuangan. Toh secara sosial keadaan mereka belum baik. Secara sosial tidak ada perubahan apa-apa. Tapi saudara-saudara, berita dari Allah melalui Yesaya kepada umat Israel ini merupakan kabar yang baik daripada Allah kepada pergumulan umat saat itu, yang menguatkan perjalanan kehidupan mereka di tengah-tengah pembuangan. Saudara-saudara, kondisi seperti ini juga patut kita renungkan di dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa berita firman Allah yang kita terima, saudara-saudara, itu bukan merubah kondisi yang kita gumuli, tetapi merubah cara pandang, respon kita, keimanan kita di dalam menghadapi pergumulan tersebut. Bahwa karya daripada Allah memberikan kekuatan bagi setiap kita, yang tidak kita dapatkan, saudara-saudara, dari siapapun, dari manapun di tengah dunia ini. Yang hanya kita dapatkan itu dari Allah. Masalah masih dan terus kita hadapi, tetapi kita siap dan kuat menghadapinya karena kita berharap di dalam Tuhan. Dan ini adalah berita yang tentu amat baik di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ada seorang penulis dan juga seorang filsuf dari Swiss yang bernama Alain de Botton. Dia mengatakan demikian, everyone wants a better life, but very few of us want to be better people. Setiap orang, mungkin saja setiap kita, saudara-saudara, itu ingin hidupnya lebih baik. Tetapi hanya sedikit dari kita yang ingin menjadi pribadi, manusia, orang yang lebih baik. Dalam kehidupan kita seringkali mungkin kita fokus terhadap perubahan yang lebih baik di lingkungan kehidupan kita. Oh, kapan ya pergumulanku ini berakhir? Oh, sampai kapan ya hal ini terus terjadi di dalam kehidupanku? Tanpa kemudian kita merenungi apakah setiap kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam bacaan Injil kita pada hari ini, melalui Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39, diceritakan tentang karya pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, yang melakukan karyanya, melakukan kesembuhan atas penyakit yang dialami oleh ibu mertua daripada Simon Petrus, yang saat itu mengalami sakit demam. Cerita tersebut mengatakan Yesus memegang tangannya, membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Bagaimana respon ibu mertua Simon? Saudara-saudara, dikatakan bahwa perempuan itu lalu melayani mereka setelah mengalami kesembuhan. Jadi ada respon yang kemudian dinyatakan oleh ibu mertua Simon yang menggunakan dirinya dengan baik melalui karya Tuhan di dalam dirinya. Bacaan ini meneruskan, setelah malam dibawalah kepada Yesus semua orang sakit dan kerasukan setan, dan berkerumunlah mereka di depan pintu rumah ibu mertua Simon Petrus. Untung belum PSBB. Kalau enggak pasti dibubarkan ini. Saudara-saudara, apakah ini karena Yesus baru saja menyembuhkan ibu mertua Simon? Nampaknya tidak, bukan karena itu. Tetapi ini berkaitan dengan berita tentang Yesus yang menyembuhkan seorang kerasukan roh jahat di rumah ibadat di Kapernaum dalam perikop sebelumnya. Seperti yang disebutkan di ayat 28, lalu tersiarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Dalam kondisi itu dikatakan bahwa Yesus tetap melayani mereka, ia menyembuhkan penyakit mereka, mengusir banyak setan.
Saudara-saudara, popularitas Yesus sangat dimungkinkan menjadi melonjak sangat drastis pada saat itu. Tetapi bukan itu yang menjadi hal utama dalam karya Yesus di tengah dunia. Oleh karena itu dalam bagian bacaan Alkitab kita dilanjutkan. Ketika Yesus pagi-pagi benar, ia sedang pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Lalu dia disusul oleh Petrus dan murid yang lain. Dan mereka kemudian kompak berkata, semua orang mencari engkau. Dan Yesus mengatakan dalam ayat 38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Evangelion, kabar baik. Jadi yang utama dalam kehadiran Yesus di tengah dunia bukan tentang kesembuhan yang menjadi fokus orang banyak saat itu, bukan. Tetapi tentang kabar baik yang dinyatakan di dalam kehidupan, yang membaharui, memulihkan kehidupan dunia. Saudara, bisa jadi kita juga seperti orang kebanyakan yang saat itu mencari Yesus dengan harapan fokus kepada pemulihan jasmani. Padahal kehadiran Yesus, karya daripada Tuhan Yesus, bukan hanya bicara tentang pemulihan jasmani, tetapi pemulihan secara holistik. Dan ini menjadi kabar baik yang tiada taranya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima kabar baik di dalam kehidupan kita. Dan kita bukan hanya menjadi penerima, tetapi juga menjadi orang-orang yang siap untuk melakukan, menghidupi di tengah-tengah kehidupan yang masih penuh dengan berbagai problematik yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk dapat melakukannya. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Umat kami undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Umat Tuhan, kini kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat yang akan diakhiri di dalam doa Bapa kami yang bersama kita nyanyikan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami alami ya Tuhan, biarlah Engkau boleh senantiasa mengingatkan bagi kami. Dan kami juga memiliki respon yang baik, agar kabar baik, berita tentang Engkau boleh dinyatakan di dalam kehidupan dunia yang membutuhkan damai sejahtera ini, melalui keberadaan setiap kami lewat jemaat dan juga gereja. Secara khusus di dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa bagi setiap anak-anak yang mungkin masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ada juga cukup banyak anak-anak yang saat ini belum merasakan
kegiatan sekolah minggu. Ada banyak anak-anak yang di dalam generasi mereka tidak mengenal bersentuhan, menyapa satu sama lain. Dan biarlah melalui setiap pendidikan yang diterima oleh keluarga, boleh menjadikan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang tidak kehilangan kepedulian, perhatian, bahkan di dalam kehidupan iman mereka dapat terus bertumbuh. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap generasi di dalam kehidupan jemaat, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan juga dapat memberikan pengasihan daripada Tuhan kepada mereka. Berikanlah juga kekuatan daripada Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan di dalam pergumulan kehidupan jemaat-Mu. Kami juga berdoa di tengah-tengah kondisi dunia dan bangsa kami Indonesia, di tengah-tengah pandemi yang masih menjadi sesuatu hal yang kami gumuli bersama, di tengah-tengah setiap kondisi sosial, ekonomi dan politik, bahkan juga tentang hubungan antar umat beragama. Biarlah Tuhan boleh memakai kami sebagai umat-Mu untuk dapat menyatakan berita baik, kehidupan yang baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Inilah doa kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap permohonan kami. Dan kami akan menutup syafaat kami ini di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami, di dalam doa Bapa kami.
Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke jemaat atau gereja saudara masing-masing. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Allah, sumber segala kurnia, bersama dengan langit dan seluruh semesta, kami mengarahkan hati kepadamu. Kami bernyanyi dan bersyukur atas karya-Mu. Saat ini kami membawa persembahan yang kami dapatkan dari hasil karya kami di dunia. Berapapun yang kami bawa ya Tuhan, itu tidak bisa membalas anugerah-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat meneruskan kabar baik yang telah Engkau nyatakan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bukalah hati agar tidak ada lagi keraguan atas kabar baik yang telah Kristus nyatakan. Buanglah keegoisan agar kita tidak lagi menikmati kabar baik seorang diri. Beritakanlah kabar baik itu ke seluruh dunia. Sebarkanlah berita kasih dan rahmat-Nya yang telah memberikan keselamatan tiada terperi. Injil ke seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi.
dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990,
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.